Makanya Allah katakan, kullu syai'in halikun illa wajahahu. Kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tiap-tiap segala sesuatu itu hakikatnya itu binasa. Halikun. Hakikatnya tidak ada. Hanya bayangan saja. Illa wajahahu, yang ada itu hanyalah aku, kata Allah. Rupanya diri kita ini adalah mazhar saja. Itu turun bahasanya itu. Bahasa torikat. Diri Bapak Ibu ini adalah mazhar. Bayangan saja untuk memandang nyatanya akan diri Allah. Penampakan untuk memandang nyatanya Allah. Hakikat sebenarnya tidak ada yang bayangan. Kalau dikatakan yang bayang itu ya aku. Yang bercermin itu akulah sebagai cermin di situ. Maka akulah memandang dan melihat akan diriku sendiri. Tuh. Ini yang diikrarkan Bapak Ibu. Setelah kita ikrarkan, udah paham kita. Disitulah duduknya tasdiqu bil qalbi itu Bapak Ibu. Nih. Apa yang diucapkan itu sudah tasdik, sudah tasdik. Tidak bergeser dia lagi. Tidak ragu, tidak bimbang dia lagi. Ya. Bagaimanapun keadaan hidupnya, bagaimanapun peristiwa yang terjadi pada dirinya, dia sudah istiqomah berjalan di atas jalan Tuhan itu yang sebenarnya. Jadi keistiqomahan kita kepada Allah itu yang Allah minta kalau kita sudah mengenal akan dirinya. Kenapa? Karena semua cerita itu adalah cerita aku tuh. Maka simak, dengarkan, jalani cerita aku itu penuh dengan keasikan di situ. Lihat Bapak Ibu, ya Bapak Ibu atau ibu-ibu yang suka nonton sinetron tuh. Sekarang apalah sinetron yang viral sekarang tahu? Ustaz pun nggak tahu karena Ustaz nggak pernah lihat. Ya Ustaz nggak ada nonton TV. Iya. Ya. Ketika Bapak Ibu nonton sinetron atau film India lah namanya, ya. Kadang kita tuh nangis melihat film itu, sedih dan sebagainya karena dia dizolimi dan sebagainya. Kadang muncul emosi dan marah kita tuh. Itu melihat sinetron itu. Tapi setelah selesai filmnya tadi, ada nampak dapur rekamannya. Dia ketawa-tawa aja sebenarnya. Nggak ada masalahnya, kita aja bermasalah. Hati kita nih hanyut dibuatnya. Kita marah-marah tadi. Kita sedih juga lagi. Ya terzolim ini. Tapi setelah selesai filmnya, diputarkannya rekam, dia bersandiwara. Ini yang disebut sandiwaranya Allah tuh. Ya, kalau Bapak Ibu tahu cerita dan sandiwaranya Allah, insya Allah di situ kita membuat istiqomah tuh dah. Ya. Tak perlu hidup tuh dirisau-risaukan, itu yang mesti dipahami. Pahami aku yang berbuat di situ kata Allah. Di situlah letak rahasia itu Bapak Ibu. Letak ujian tuh di situ duduknya. Kalau Allah bukakan rahasia diri Bapak Ibu, di mana letaknya lagi ujian? Yang dikatakan ujian itu dirahasiakan tuh. Kalau dibukakan rahasianya, enggak ada ujian lagi itu. Baru dikatakan ujian ketika Allah tutup rahasia perjalanan hidup kita ini. Ya. Disitulah kita mesti bersandar dan bergantung kepada Allah itu seutuhnya. Kalau Bapak Ibu bersandar kepada makhluk, bergantung kepada makhluk, berharap kepada makhluk, siap-siap kecewa Bapak Ibu. Sambuk mungku tu bekoha. Payah lalu emang tu. Ya, kanan kiri ndak bisa lalu terpandang aja wajahnya, kadang tigo, kadang berubah-ubah wujud itu ha. Jadi kalau bersandar kepada makhluk, bergantung kepada makhluk, siap-siap kecewa. Tapi kalau kita tidak ingin kecewa, bersandar kepada Allah itu, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Kita saja yang selalu mengecewakan Tuhan itu. Makanya cinta dan sayangnya Allah itu Bapak Ibu melebihi cinta dan sayangnya kita terhadap diri kita. Siapa yang tak sayang dengan dirinya? Ada ibu-ibu yang tak cinta dengan dirinya? Hah? Bapak ada tak sayang dengan bini? Kalau ada apa-apa tak sayang dengan bermasalah tuh dah. Nanti Ustaz bersihkan.
Nanti Ustaz bersihkan tuh. Nah. Kalau bapak, ibu, ustadz sayang dengan diri, maka Allah itu lebih sayang lagi dengan diri kita ini dibandingkan sayangnya kita terhadap diri kita sendiri. Kalaulah ayah bunda kita, emaknya wak, mondeknya wak, kata ustadz, sayang dia kepada anak-anaknya, sayang dia kepada diri kita ini. Maka sayangnya Allah itu melebihi sayangnya ayah bundahnya kita terhadap diri kita itu. Sayangnya Allah kepada diri kita ini melebihi sayangnya ayah bunda kita terhadap diri kita sendiri. Jadi Allah itu setelah kita memahami bahwa dia lebih sayang, lebih cinta kepada kita, maka Allah tidak pernah memperlakukan hambanya sebagaimana hamba memperlakukan sesama hamba. Allah tidak pernah memperlakukan manusia sebagaimana manusia memperlakukan sesama manusia. Tapi bagaimana cara Allah memperlakukan manusia ini? Allah memperlakukan manusia sebagaimana Allah itu memperlakukan cinta dan sayangnya terhadap dirinya sendiri. Kalau Allah sayang dengan dirinya, Allah cinta kepada dirinya, Allah meridhoi dirinya, Allah merahmati dirinya, maka ketika itulah sebenarnya Allah juga mencintai hambanya sebagaimana Allah juga cinta dia terhadap dirinya sendiri di situ. Itu sayangnya Allah tuh Bapak Ibu. Kalau Allah sudah membukakan cinta dan sayangnya kepada kita, sekali-kali jangan Bapak Ibu berburuk sangka kepada Allah. Itu kuncinya. Sebab siapa yang berburuk sangka kepada aku, kata Allah, ini inda zonni abdi bi. Aku ini menurut sak sangka hambaku kepada aku saja. Kalau sak sangkanya baik, baiklah hasilnya itu. Kalau sak sangkanya tak baik, maka tak baik hasilnya itu. Aku mengikuti mereka saja, kata Tuhan. Nah, begitu. Kenapa? Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah tuliskan, apa yang Allah tentukan, apa yang Allah takdirkan kepada diri kita ini, Allah tulis dengan bismillah. Allah tuangkan dengan cinta dan kasih sayang. Kadang awak cakak di bini sekali seminggu, cakak kadang cakak terus sampai seminggu. Tapi anak setiap tahun lahir yo. Dapatnya dengan kasih sayang tuh Bapak Ibu. Hah? Begitu mesti memahami itu. Supaya apa? Supaya kita tidak berprasangka terhadap Allah. Kadang manusia ini bertuhan kepada Allah itu sebelah mata Bapak Ibu. Tahu sebelah mata Mas Ustadz tuh? Memandang Allah tuh sebelah mata. Maksudnya apa? Kalau dia diberikan Allah nikmat, kebahagiaan dan kesuksesan, lunak gigiku daripada lidah Bapak Ibu. Ya Allah sayang, Allah merahmati aku, Allah itu kepada aku. Itu kalau keinginannya diberi dan dikabulkan Allah. Tapi kalau keinginannya dan maunya dia ditahan oleh, dipening Allah hajat dan keinginan. Bakaru ikan yang wa, tahu bakaru ikan yang wa, bakecekan Allah tu SPK, sampilik karya. Hah? Allah tak sayang kepadaku, Allah zolim kepadaku. Itu cadiak buru nama tu, ya rancak dia anak ketujuh di Tuhan tu dah. Mestinya baik buruk kulu min indillah, pandang itu. Karena Allah Maha tahu Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kata Allah. Ini Allah tuh boleh jadi, wa asa. Boleh jadi sesuatu yang kamu anggap buruk, yang kamu anggap jelek, dengan pikiranmu, dengan ilmumu, dengan hajat dan keinginan kamu, sesuatu yang kamu anggap buruk dalam pandanganmu, boleh jadi itu baik bagimu dalam pandangan dan penilaian aku. Boleh jadi kata Allah, baik dalam pandanganmu, baik dalam pikiranmu, padahal menurut aku itu jelek hasilnya bagimu dalam penilaian aku. Apa sebabnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku ni Allah. Aku ni Maha tahu. Kamu hambaku jangan sok tahu kata Allah. Artinya apa? Jangan Bapak Ibu lebih tua pula sehari daripada Allah. Nanti bisa Ustaz tuh.
Jangan Bapak Ibu lebih tua sehari daripada Allah. Siapa yang lebih tua sehari daripada Allah? Atau sok teu tu. Lebay nama tu. Jadi Tuhan selalu kata Tuhan. Begitu memandang Allah tu zahir batin. Jangan ketika kalama dia wasenya, barulah bisa Allah tu sayang, Allah merahmati. Iko datang dari Allah, ku rezeki Allah tu. Ketika ndak ada rezeki macet, ndak ada rasa kile dah. Padahal rezeki Allah tu zahir dan batin. Apa kata Allah? Iza ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu hitung-hitung nikmat Allah, pemberian aku, anugerah aku, kasih sayang aku, rezeki aku, nikmat aku, tak mampu kamu menghitungnya, kata Allah. Jadi artinya Bapak Ibu, jangan kita merasa tidak pernah diberi Allah karunia. Jangan kita merasa tak pernah diberi Allah rezeki. Kalau Allah hitung rezeki yang Allah berikan kepada kita, tak mampu kita menghitungnya. Berarti syukur itu yang mesti dipahami. Yang dipandang Allah itu bukan banyaknya, bukan sedikitnya, tapi syukur dan sabar itu yang dipandang Tuhan. Wa ista'azana rabbukum la in sakartum la azidannakum. Kadang kita memahami ayat itu dipotong ujungnya. Yang enaknya apa? La in sakartum la azidannakum. Jika kamu pandai bersyukur atas nikmat aku berikan, aku tambah-tambah nikmat itu. Kalau ada anak kepandai bersyukur Bapak Ibu, nampak senyumnya senyum Pepsodent tuh mah. Tapi ingat di awal ayat wa ista'azana rabbukum. Maksudnya apa? Apapun yang terjadi pada dirimu hari ini, detik ini, apapun yang terjadi pada dirimu, bisa enggak kamu bersyukur? Bisakah kamu sabar menyikapi itu? Kalau bisa, itu datangnya daripada aku. Disitulah kamu benar-benar adalah orang-orang yang telah beriman kepada aku, kata Allah. Banyak datang daripada Allah, sedikit datang daripada Allah. Sehat datang daripada Allah, sakit juga datang daripada Allah. Semuanya itu kembalikan kepada Allah itu. Karena Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita Bapak Ibu. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada diri kita ini walaupun sebesar zarah. Akan tetapi kata Allah, manusialah yang berbuat zalim terhadap dirinya. Aku beri dia kecerdasan rohani. Aku beri dia kecerdasan akal fikir, tapi kecerdasan rohani dan akal fikir yang aku berikan kepada dirinya, dia tidak mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir itu. Karena dia tidak mau mengikuti maunya aku, kata Allah. Dia lebih condong mengikuti dorongan hawa nafsunya sendiri. Padahal Allah bilang apa? Wala tatabil hawa payudillaka an sabilillah. Janganlah kamu sekali-kali mengikuti dorongan hawa nafsumu. Sesungguhnya hawa nafsumu itu akan menggelincirkan kamu daripada jalan petunjuk aku, Tuhan. Nafsu itu yang setan Bapak Ibu. Makanya ketika awak tak mengenal Allah, diri tidak mengenal Allah, maka ketika itulah betul-betul nyata setan itu pada diri sendiri. Ingat itu. Ini mesti dipahami itu. Jadi Allah menulis itu, catatan kita penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi kita menjalankan cerita Allah itu dengan baik Bapak Ibu. Apa kata Allah? Wa kulal insan alzamnahu ta'ira fi unuqihi. Bahwa manusia ini telah dikalungkan di lehernya catatan kitab beluhnya itu. Jadi Allah dah kalungkan di leher kita Bapak Ibu catatan kitab beluh. Maknanya apapun yang kita hadapi hidup di dunia ini, semuanya itu adalah catatan kitab beluh itu. Kita menjalani catatan kitab beluh kita masing-masing tuh. Tidak pernah keluar daripada itu. Ini mesti dipahami tentang rahasia takdir itu. Makanya ditasdikkan dalam hati. Ya. Yang ketiga, kalau sudah sempurna iqraran bilisan, sudah mantap pula tasdiqu bil qalbi. Apa yang kita sebut kita dah melihat orangnya. Apa yang kita sebut kita sudah mengenal orangnya. Tak jauh dia pada diri kita ini. Kita inilah rahasia daripada dirinya. Baru yang ketiga, wal amalu bil arkan. Barulah nampak ketakwaan itu pada diri. Baru betul-betul kita ini dipandang oleh Allah sebagai orang yang panurui Bapak Ibu. Panurui lah ngerti. Lah ada yang nak mengerti. Baik, panuri itu penurut. Orang yang rohani dan jiwanya
sudah patuh kepada Allah, imtisalul amri wajtanibun nawahi. Dia mengikuti maunya Allah. Apa yang diperintahkan Allah dikerjakannya, apa yang dilarang oleh Allah dihentikannya. Itulah patuhnya itu. Patuhnya itu nampak pada tubuh ini. Kenapa patuh itu nampak pada tubuh? Karena tubuh inilah yang zohir, yang bisa dipandang, yang bisa dilihat. Makanya memandang yang zohir dengan yang zohir. Mencari yang zohir, tengok dengan mata yang zohir. Mencari yang batin, tengok pula dengan mata yang batin. Paham maksud saya? Melihat yang zohir, pakai dengan mata yang zohir. Anda tahu juga mata yang zohir, bahasa Ustaz, incik mato. Incik mato, biju mato, biji. Nah, tuh. Melihat yang batin, mesti dengan yang batin. Mata dalam, itu ya mata hati itu. Mata luar, aiko incik mato, tuh. Makanya memandang Allah itu sempurnakanlah zahir dan batin. Pertama, apa kata Nabi? Al-qalbu kamislil mir'ah man nazara fihi tajalla rabbahu. Hatinya Bapak Ibu ini yang sudah bening, yang sudah bersih ibarat kaca, man nazara fihi tajalla rabbahu. Siapa yang memandang ke dalam hatinya, maka nyatalah Allah itu senyata-nyatanya. Ini yang mesti dilatih. Hapuskan sekalian alam, lenyapkan sekalian diri dalam pandangan hati. Kalau hati ini sudah mampu melenyapkan alam, sudah mampu pula melenyapkan sekalian diri, maka ketika itu hati ini mampu memandang Allah yang wujud dan yang nyata pada alam, wujud dan nyata pada diri itu. Setelah sempurna pandangan hati memandang Allahnya, maka ketika itu sempurnalah pandangan zohir ini memandang Allah. Yang batin dizohirkan, yang zohir dibatinkan. Pandangan hati betul-betul dizahirkan dengan pandangan mata betul-betul dibatinkan dalam pandangan hati. Pandang satu wujudnya, rupanya al-ismu wal musamma wahid. Yang memandang dengan yang dipandang, yang melihat dengan yang dilihat, hakikatnya adalah satu. Diri dengan yang punya diri, esa dia. Itu yang bulat tuh, bulik lah bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan. Nggak ada bulik yang bersisi, nggak ada bulik yang bersegi. Ada bulik tuh gitu-gitu. Kalau ada bulik model-model itu, atau ban kempes tuh dah. bulat nih Bapak Ibu nih bulat nih ha. Ada gulirkan ya betul-betul dia lurus masuk itu ha. Nggak ada gini-gini dia tuh. Kalau picak kok picak nama kau mah. Bukan pipi. Kalau pipi kau apa namanya benar? Pipi. Itulah. Ini pipi. Dilayangkan betul-betul pipinya lah bisa dilayangkan sama layuknya Bapak Ibu. Lihat tahu melayuk. Melayu itu pokok Melayu lah. Ngerti aja lah Bapak Ibu bahasa Ustaz. Itu udah bulat hati itu, nggak ragu kita. Innallah ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kalau ragu-ragu Bapak Ibu nak mantap bertuhan kepada Allah tuh dah. Lihat namanya Bilal bin Rabah tuh. Kenal ibu-ibu Bilal bin Rabah? Di mana kenalnya? Bilal bin Rabah itu ketika diletakkan batu besar di dadanya ini. Lalu apa kata dia ketika diperintahkan oleh majikannya? Sebut Lata, Uzza, dan Abal. Apa kata Bilal bin Rabah? Ahad, Ahad, Ahad. Siapa Ahad itu? Ahad itu Allah. Kul huwallahu ahad. Allah itu Ahad, Esa, Tunggal, tiada berbilang. Mampu dia, walaupun tubuhnya dikuasai oleh majikannya, tapi ruhaninya, jiwanya, imannya tak bisa diganggu oleh majikannya. Itulah yang Allah katakan, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ledon apalah itu?
Apanya? Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fil qulubikum. Allah lah yang membuat hatimu itu cinta dengan keimanan. Lalu Allah pula lah yang menghinjangkan, menanamkan keimanan itu. Benar-benar dia berurat, berakar dalam rahasia hakikat diri Bapak Ibu itu. Itu yang iman yang istiqomah Bapak Ibu. Jangan takut mati. Kalau takut mati jadi duit. Tapi ingat, kalau Bapak Ibu adalah mati, sebenar-benar mati, disitulah Bapak Ibu tahu yang hidup yang sebenarnya. Kenapa? Kesempurnaan mati itu hidup. Kesempurnaan tiada itu ada. Jadi jangan takut kita menafikan diri kita. Jangan kita takut menghilangkan ego kita. Ketika diri ini telah tiada, maka kesempurnaan tiada itu adalah ada. Siapa yang ada? Allah. Itu yang Allah katakan. Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa ana diyatahu. Sesungguhnya hambaku yang telah aku pilih dia menjadi kekasihku, yang aku angkat dia menjadi waliku, kata Allah. Aku bunuh dirinya. Aku yang bunuh dirinya, kata Allah. Aku fanakan dirinya, aku hapuskan wujudnya. Ketika dirinya telah aku bunuh, telah aku fanakan, kata Allah. Wa ana diyatahu, maka akulah pengganti daripada diri yang telah aku bunuh itu, kata Allah. Aku yang memandang pada matanya itu, aku yang mendengar pada telinganya itu, aku yang menjadi kakinya ketika kaki itu berjalan melangkah, aku yang menjadi tangannya ketika tangan itu meraih dan memegang itu. Aku yang si kudrat, aku yang si iradat itu, kata Allah. Itu yang mesti dipahami kalau kita ingin selamat dunia wal akhirat, Bapak Ibu. Kadang awak aneh, Bapak Ibu. Dirilah diserahkan kepada Allah zahir dan batin. Ya Allah, aku serahkan hidupku, ya Allah, keluargaku kepada Engkau, ya Allah. Sudah tuh, ya Allah, panjangkan umurku, ya Allah. Minta lo lihat situ panjang umur. Itu Borgorogo Tuhan tuh Bapak Ibu. Lihat tuh Borgorogo Tuhan tuh. Tawar menawar, bajangka-jangka, galang-galang Tuhan tuh. Jadi kalau lah diserahkan kepada Allah, jangan diminta oleh Bapak Ibu. Ya, itu mesti dipahami itu. Ani wal amal berakat, nampak patuh. Makanya yang diseru Allah itu adalah orang yang iqraran bil lisan, tasdiqu bil qalbi wal amal bil arkan. Itulah orang yang beriman. Setelah kita beriman kepada Allah, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Ini intinya. Ini mukadimahnya. Muka dima lah pakringi, panik aku buatnya. Udkhulu fi silmi kafah, masuk kamu kan Islam secara kafah. Minta waktu lagi 1,5 jam lagi. Sebentar lagi, 10 menit lagi. Ini kita percepat Bapak Ibu ya. Aku udah lapar. Memang sengaja tak makan ya Bapak Ibu. Memang sengaja biar enak makannya. Masuklah kamu ke dalam Islam itu secara totalitas. Maksudnya apanya Islam yang kita masuki? Maksudnya setelah kita mengenal Allah, masuk kamu kepada Islam itu secara totalitas. Maksudnya itu masuki ilmu Islam itu secara utuh. Masuki ilmu Islam itu secara utuh dan sempurna. Nih, buatkan nih ilmu Islam itu secara utuh. Mana ilmu Islam yang wajib kita pelajari, yang hukumnya fardu ain 3 tuh. Ini lihat nih penjabarannya. Yang pertama ilmu Islam yang kita pelajari, hukumnya fardu ain. Yang pertama adalah ilmu syariat fikih. Ilmu syariat fikih. Ilmu syariat fikih itu Bapak Ibu pakaian bagi tubuh. Ya, pakaian tubuh nih. Lihat nih pakaian tubuh. Jadi kalau tubuh kita tuh nampak eloknya, nampak gantengnya, nampak manisnya, mantap kameknya, maka bungkus dengan ilmu syariat fikih ini. Maknanya apa? Bungkus tubuh kita itu dengan beribadah. Dengan ketaatan-ketaatan, amalia-amalia. Itu membungkusnya itu. Kenapa dibungkus? Karena pada tubuh Bapak Ibu inilah tempat memandang sifat jamalullah. Jamalullah. Jamal. Apa tuh?
keindahan Allah. Jadi sifat keindahan Allah, sifat keelokan Allah, sifat ganteng dan cantiknya Allah itu nampak pada tubuh. Kalau nampak pada tubuh, maka tubuh itu baru nampak indahnya apabila dibungkus dengan syariat. Oleh karena itu, pahami syariat itu dengan baik. Kenapa seluruh nabi itu berjalan di atas syariat Allah? Summa jalnaka ala syariati minal amri fattabi'ah wa la tatabi'ah wallazina la ya'lamun. Seluruh nabi dan rasul berjalan di atas syariat aku, kata Allah. Dari semua urusan, ikutilah mereka dan jangan kamu sekali-kali mengikuti dorong hawa nafsumu. Itu dia wajib pelajari. Yang kedua, Bapak Ibu, pelajari namanya ilmu thariqat tasawuf. Ilmu thariqat tasawuf itu nyata kelihatannya pada hati. Nah, itu maksudnya kalau hati kita ini ya benar-benar ingin sabar, benar-benar ikhlas, benar-benar tawakal, benar-benar memiliki sifat warok dan zuhud, tidak ada ujub sombong takbur, ya, sok ganteng, sok lebay itu, sok-sok tuh, maka bungkus hati kita, beri dia pakaian. Pakaian hati itu ilmu thariqat tasawuf tuh. Jangan hanya yang zahir saja dibungkus dengan pakaian, yang hati tidak pernah diberi pakaian. Berbahaya Bapak Ibu. Sholatnya Allahu Akbar, nampak khusyuknya Bapak Ibu, tapi hatinya diramaikan oleh dunia. Hatinya ini dirampok oleh sifat ujub, takbur dan dengki, sok-sok, sombong, gibah tuh. Atuh bahaya tuh. Jadi jangan rancak di luar saja, tetapi rancak di dalam. Di dalam mesti dibenahi dahulu. Kenapa? Kalau di dalam setelah bagus, maka nampak zahirnya bagus. Inilah yang dikatakan oleh orang tua kita, yang zahir menunjukkan yang batin. Apa yang diperbuat oleh tubuh, itulah nyatanya hati itu yang sebenarnya. Itulah cermin hati itu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, itu gambaran cerminan daripada hati. Maka jaga hati kita, jangan sampai hati kita itu dirampok, dijajah, dan diramaikan oleh dunia dan nafsu itu. Beri dia pakaian tasawuf, supaya ada sifat lemah lembut, pengasih, penyayang, paibu, tuh. Ya, sifat bermanja-manja, tuh. Yang ketiga, pelajarilah namanya ilmu hakikat tauhid. Ilmu hakikat tauhid itu, itulah sebenarnya pakaian bagi ruh. Nih, ruh. Jadi bagaimana ruh itu tidak berbuat syirik dia? Bagaimana diri Bapak Ibu tidak menjadi udu Allah? Yang diri Bapak Ibu itu yang ruhnya diri kita sebenarnya. Maka bungkuslah diri kita itu, ruh itu dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid inilah sebenarnya pakaian ruh tuh, supaya dia tidak berbuat syirik. Supaya tidak lagi nampak akunya tuh, tak ada egonya itu. Cuma masalahnya Bapak Ibu, kenapa kebanyakan manusia tak mau membunuh egonya? Sebab kalau egonya dibunuh, takut dia tidak punya diri. Padahal sejak dulunya dia nggak pernah ada, ngaku-ngaku aja tuh. Aduh, ego itu yang berbahaya Bapak Ibu. Ya, walaupun sebesar zarah ego dalam diri, andai kata kita orang yang alim, katanya orang haram noji bisa masuk surga tuh. Lihat tahu haram noji tuh? Hah? Apa kata Rasul? Ya. Barang siapa sebesar zarah, kata Rasulullah, ada di dalam hatinya ini sebesar zarah sifat takbur, maka terhalanglah dia untuk bisa masuk dalam surganya Allah itu. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Jangan dianggap enteng, remeh sifat takbur itu. Walaupun kita ini ahli ibadah, rajin kita. Tapi kalau ada sebesar zarah sifat sombong mati, maka itu menjadi hijab bagi diri kita untuk bisa berlikuk dan bermusyahadah dengan Allah. Ini yang diingat oleh Rasul itu sebenarnya.
Makanya bungkuslah, berilah pakaian ruh itu dengan ilmu tauhid. Kalaulah sempurna Bapak Ibu, inilah di ujung kaji ini. Kalaulah tubuh sudah diberi pakaian syariat fikih, hati telah diberi pakaian tarekat tasawuf, ruh telah diberi pakaian hakikat tauhid, maka barulah Bapak Ibu mendapatkan pakaian kesempurnaan. Pakaian kesempurnaan itulah yang disebut namanya ilmu ma'rifat hikmah. Ilmu ma'rifat hikmah. Ketika Allah dah berikan ilmu ma'rifat hikmah kepada kita, barulah terbuka namanya sir. Siapa tubuh nih, dah terbuka tuh dah. Siapa hati ini dah terbuka dah tuh dah. Siapa ruh itu sudah terbuka. Maka ilmu ma'rifat itu Bapak Ibu buah daripada ilmu fikih, buah daripada ilmu tasawuf, buah daripada ilmu tauhid, itulah buahnya ilmu ma'rifat hikmah. Yuktil hikmata mayasa wa mayuktal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah akan beri kepada hamba yang dia pilih ilmu hikmah, ilmu laduni. Siapa yang diberikan Allah ilmu hikmah, ilmu laduni, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa, lebih baik daripada dunia seisinya. Karena dia sudah menemui pemilik dunia. Dia telah memenuhi pemilik akhirat. Dia telah menemui pemilik akan sejati dirinya. Itulah Allah Ta'ala itu. Inilah kesempurnaannya Bapak Ibu. Makanya wajib dipelajari itu. Kalau kita dah paham ini, semuanya itu baru menjadi ibadah yang nikmat. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Khusyuknya tubuh, bagaimana? Khusyuknya hati, bagaimana? Khusyuknya ruh, bagaimana? Sehingga yang dikatakan khusyuk itu tidak lagi terpandang akan diri kita ini. Tak nampak diri kita lagi. Yang nampak, nyata, terang, dan jelas hanya Allah yang berdiri dengan sendirinya. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Sadaqallahul azim. Itu saja Bapak Ibu, aku udah panik. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kepahaman dan kemudahan untuk memahami kaji ini. Itu dan saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.